Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para siswa mahasiswi Bangkalan dan juga perupa-perupa Bangkalan, di mana di sini dari acara rentetan pertama yaitu acara keringan. Nah, di sini pada hari ini yaitu penampilan batik yang akan disampaikan oleh Bapak M. Helmi Prasetya. Nah, mari kita saksikan performan dari Bapak M. Helmi Prasetya dengan judul Batik Cantik. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait program Pinil Jatim ke-9 2021. Alangkah beruntungnya saya mendapatkan kesempatan ini, terutama kepentingannya untuk perkembangan kesenian di Bangkalan. Karena apa yang sudah terjadi selama beberapa hari ini merupakan momen penting terkait perkembangan seni di Bangkalan. Apalagi dihadirkan juga beberapa sajian yang cukup kompleks. Baik para rekan-rekan yang hadir di sini, para audien yang duduk dengan tenang di segala penjuru, saya di sini menawarkan sebetulnya satu pandangan saya terhadap satu produk tekstil di mana saya tinggal, yaitu Bangkalan, tepatnya Tanjung Bumi. Sebelum nanti saya panjang kali lebar menyampaikan apa yang menjadi pencarian saya selama ini, ada beberapa hal yang ingin saya korek terkait pencarian saya ini mengenai batik cantik. Nah, terkait cantik ini, batik cantik, saya tidak memposisikan diri sebagai orang yang menempatkan batik cantik ini sebagai keputusan saya. Tidak, karena saya juga punya banyak peristiwa sehingga muncul kata batik cantik. Ini dari Madura semua? Ada yang dari luar Madura? Tidak ya? Kalau di luar itu dari luar negeri kayaknya. Terutama yang pakai topi itu, Pak Sahrul itu dari luar negeri. Baik ya, setelah saya lepas dari meja ini mungkin saya tidak pakai mic ya. Makanya nanti siapapun yang saya tuju setidak-tidaknya bisa menyuarakan apa yang saya cari. Intinya saya minta info aja gitu, minta info ya, bukan tanya sudah punya pacar atau enggak. Saya tanya itu ya, karena di sini sudah punya istri semua. Oke ya. Lihat ke depan, batik cantik. Di sini ada tulisan singkapan awal. Oke. Mbak, ya. Saya minta satu kata terkait tanggapan Mbak mengenai batik cantik, mengenai batik Tanjung Bumi. Satu kata aja. Batik adalah sebuah karya. Berapa kata itu? Satu kata. Sebuah karya. Karya. Oke. Balik coba Mbak Tengah. Terkenal ya. Oke, batik Tanjung Bumi terkenal ya. Karya untuk produk. Oke. Mas, simpel aja satu kata. Batik Tanjung Bumi menurut Mas apa? Bagaimana tanggapan Mas? Terkenal. Sama Mas dengan yang itu Mas. Oke, saya lalui. Pak Edi. Mahal ya? Mahal. Oke, mahal. Baru saya ini ahli budaya juga. Satu kata Pak Rus. Eksotik. Eksotik, oke.
Saya cari manusia lagi ini. Gimana Di ini? dalam, Pak. Ini Mas mengganggu aja. Tersalah nih Mas. Ini untuk semua ya. Pernah dengar batik Tanjung Bumi? Pernah ya? Pernah ya? Pernah Mas ya? Gak usah niru-niru ya. Saya cuma minta satu kata. Menurut Mas, batik Tanjung Bumi itu gimana? Kalau menurut saya Satu kata. itu coba Susah depan dua kata Mas. Susah berarti gitu ya? Satu kata? Susah ya? Oke. Mas, batik Tanjung Bumi kan pernah lihat ya? Pernah nyentuh? Pernah lihat? cuma lihat aja. Oh cuma lihat aja. Gimana kesan Mas? Saya Indah. Beautiful. Oke Mas, satunya beda. beda ya? Beda artinya punya sesuatu yang khas ya. Oke. Terima kasih, ada lagi ya di dalam. Oke. Terima kasih. Semoga mendapat pahala. Sekalipun oke ya, sekalipun tidak terlalu banyak apa yang saya sampaikan, apa yang saya tanyakan, terutama terkait audiens yang ada di sini, tapi itu juga jadi tolak ukur apa yang saya cari selama ini. Karena saya berpikir begini, batik cantik, ya jujur itu pendapat saya ya, menilai satu produk yang ada di Madura sebagai sebuah produk yang betul-betul saya katakan cantik. Saya punya sejarah bagaimana akhirnya saya bisa memunculkan dua kata itu, batik cantik. Mbak tadi bilang mahal, terkenal. Oke, terkenal. Mbak tadi lagi bilang sebagai sebuah karya. Tadi juga di sana mahal ya. Mahal di sana, ada yang bilang beautiful. Eksotik, Pak Usepi tadi bilang eksotik, dan di sebelah sana juga bilang beda, unik. Beda artinya unik, punya sesuatu yang khas. Oke, begini ya, saya kalau posisi seperti ini rasa-rasanya jadi penyanyi. Ariel Noah. Saya ini bukan Ariel Noah, helmet. Jadi di pamflet itu tertulis helmet. Oke, Mbak. Ada yang mengatakan tadi di dalam itu beautiful, indah. Tapi saya yakin saja bahwa bisa saja berbeda apa yang disampaikan tadi. Artinya alasan-alasan yang melahirkan bahwa dia mengatakan indah, saya mengatakan indah sama dengan itu. Tapi saya punya perjalanan yang lain sehingga saya bisa mengatakan cantik. Tapi sekali lagi ini belum tentu cocok dengan Anda. Bisa saja saya memposisikan saya yang dulu sebelum saya kenal sebelum tubuh saya menyentuh batik. Pak Ruseki ada di sini sebagai saksi ketika saya mahasiswa, sama seperti Anda. Mahasiswa saya pakai sandal jepit. Mahasiswa saya pakai jeans. Mahasiswa saya pakai celana robek. Mahasiswa saya pakai kaos oblong. Dan ketika itu saya tidak suka batik, ya. Dan ada satu hal yang tidak bisa saya hindari, berawal dari saya tidak sukanya batik, tidak suka pada batik. Dulu ya awal-awal. Sampai sekarang saya malas pergi ke manten. Kenapa? Karena saya harus pakai batik. Itu salah satu contoh. Tapi ada ruang-ruang yang lain akhirnya bisa digeser. Adakah yang bertanya kepada saya sekarang, kenapa Pak Heri pakai batik sekarang? Salah, karena acara ini didatangi oleh batik-batik cantik, dan Anda ini batik-batik cantik. Yes. Aduh, berat. Gila.
Nah ini bukan jawaban yang ini jawaban familiar untuk keakraban kita aja. Saya tadi bilang bahwa saya dulu tidak suka batik. Ketika saya pakai, saya keringetan. Batik itu kasar, keras, ya. Jadi menyentuh saja saya keringetan, gatal. Itu dulu. Ketika saya mahasiswa, baru tahun 2003, saya memasuki ruang-ruang di mana saya harus bertemu dengan batik. Di mana? Di Tanjung Bumi? Bukan. Mungkin Mbak juga seperti itu. Ya, saya tidak bisa mengatakan bahwa batik itu adalah sebuah produk familiar. Karena malam ini satu contoh, saya saja yang pakai batik. Ya, yang lain tidak ada yang pakai batik. Itu satu bentuk. Ada ruang-ruang yang harus ditinjau bahwa batik itu memang seperti yang dibilang siapa tadi di sana, itu beda. Bisa beda karena kebutuhan setting tempatnya, bisa karena relasi ruangnya juga tidak membutuhkan itu. Saya yakin Anda sekarang ini tidak berpakaian batik karena ruangnya tidak mendukung, relasinya tidak tepat gitu. Ya Mas ya? Masnya pakainya pakai ini kayak bintang film Hollywood. Kalau di belakang itu seperti pemeran musuhnya Mak Lampir, Pak Hairul Anwar. Oke ya. Oke gini, nyampe mana tadi? Batik. 2003 saya ngajar. Ngajar itu saya dengan berat hati, saya pakai hem lengan pendek, lengan panjang. Ya. Lambat laun saya akhirnya memakai batik. Ya, memakai batik itu pun karena terpaksa. Saya ngajar 2003, sekarang 2001. Saya betul-betul mengenal batik, ingin tahu dengan hasrat hati yang betul-betul dari saya, itu baru tahun 2018. Ya, 2018 ketika saya mengajukan program kementerian yang saya beri judul From the Stick Batik Tanjung Bumi. Ya, karena batik waktu itu betul-betul viral, ya, entah penyebabnya karena diakui UNESCO atau apa, itu yang perlu juga saya sampaikan. 2003 saya ngajar, lambat laun akhirnya saya berdekatan dengan batik. Awal-awalnya saya tidak suka, ya. Sekarang ini misalnya saya pakai gaya lama, pakai celana robek, pakai apa, berdiri posisinya, ya saya juga kadang-kadang tidak enak. Saya hanya berusaha menyesuaikan keadaan yang dibutuhkan oleh tubuh saya. Itu. Nah, kembali ke batik sebagai sesuatu yang cantik. Itu yang menghantui saya. Apa sih sebetulnya yang membuat batik itu cantik? Apa Mas? Apa yang membuat akhirnya batik itu menjadi indah, dinilai mahal, kalau mahal barangkali karena nominal, ya jumlah harganya memang mahal. Tapi kan dibalik itu kita harus tahu bahwa apa yang membuat batik itu cantik. Dan ini pencarian saya gitu, pencarian saya yang tidak hanya pertanyaan itu terpusat dari saya atau jawaban itu terpusat dari saya. Saya barangkali bisa saja punya jawaban, tapi saya juga butuh dari jawaban Anda. Bisa ada rekan-rekan yang di sini memberi alasan kenapa batik itu cantik? Bisa? Masnya. Oke. Cantik, beda, mahal. Mengapa demikian? Seni. Nilai seninya ya. Tekstil. Ya tekstil. Nilai seni. Seninya. Nilai seni. Oke, Mas Arya. Mengapa seni itu tadi ada yang bilang itu cantik? Estetika yang
dibuat oleh tangan-tangan kreatif, bukan melalui mesin. Dilakukan melalui tangan-tangan kreatif. Melalui tangan-tangan kreatif. Itu kan Mas. Mas Harum, Langsung. kawan juru kurator. Enggak, Mas Harum, netral aja. Apa? Batik Tanjung Bumi, mengapa orang-orang mengatakan cantik? Ada Pak ya? Udah Pak, Mas. Mengapa demikian? Tadi kan bilang beautiful, beda, punya nilai beda, mahal. Sebuah karya. Satu kata apa berapa kata? Ini? Berapa kata? Satu kata. Aku bisa panjang soalnya kalau berapa kata. Sudah. Oke ya. Saya Oh, Mas Heru. cantik batik menurut saya bahwa Jangan ceramah ya. jangan ceramah ya. Menurut saya karena terlibatnya suatu rasa di situ. Oke, terlibatnya satu rasa. Ada yang berpendapat? Monggo. Pasti Anda Mbak pasti punya semacam pandangan. Saya pernah menemukan sesuatu tentang batik. Monggo. Mbak yang kuning yang senyumnya seperti bulan. Wah. Lebar berarti ya. Ya, wah, hebat. Ayo dong, Pak. Silakan. Mengapa batik itu cantik gitu? Mengapa batik itu punya nilai beda, beautiful? Agak dikecil. Siap Pak. Waduh, cantik sekali ini Pak. Karena Bisa ngedip kamera kan, Pak? pakaiannya resmi, jadi batik itu terlihat mudah. Oh, karena faktor bahwa batik itu pakaian resmi. Oke, bisa. Yang lain lagi. Argumen apa? Beri jawaban dulu. Karena dia berbeda dan punya filosofi sendiri. Berbeda dan punya nilai filosofi sendiri. Sip, oke. Ah, Mana mic? elegan mic. Mbak suka pegang mic ya? Udah nanti kalau suka pegang mic saya belikan mic. Mic-mican. Oke ya, saya duduk beberapa saat. Karena lumayan. Oke, terima kasih. Di sini saya minta maaf karena saya juga bawa tag. Saya punya kelemahan mengingat sesuatu, jadi ada yang perlu saya catat. Kenapa saya pakai tag? Karena memang saya kebiasaan ini pakai laptop ini karena mungkin biar situasi agak beda gitu. Maksudnya seperti terlihat bagus, itu aja. Oke ya. Batik dinilai cantik karena pakaian resmi. Karena memiliki kandungan seni. Tadi Mas Herul karena di dalamnya ada rasa. Yang lain tadi siapa lagi itu? Oh, ada ya? Mbaknya? Karena mempunyai filosofis. Oke. Karena di sini saya bicara batik Tanjung Bumi. Saya tidak 1 kali 2 kali ya ke Tanjung Bumi. Bahkan hari ini saya seharusnya ada di Tanjung Bumi. Hari ini, ya. Hari ini karena saya ada jadwal ngajar di sana dan sejak 1 tahun ini memang setiap minggu saya ke sana. Dan ke Tanjung Bumi bukan hal baru. Karena saya juga bolak-balik ke sana melatih pantomim, melatih drama anak dan sebagainya bersama teman-teman. Dan jujur, saya menanyakan segala sesuatu terkait batik Tanjung Bumi bukan kepentingan apa-apa, tapi justru ada hasrat karena saya mulai terbiasa memakai batik. Akhirnya saya tanya ke teman yang saya datangi, ya, tanya ke tempat di mana saya bertemu dengan seseorang yang tidak saya kenal, ya,
termasuk orang-orang yang bisa saya datangi ketika sedang bekerja. Jawaban tadi apakah sama dengan mereka? Sama atau tidak sama itu ya apa namanya ya? Saya kira pandangan umum memang seperti itu. Dan malam hari ini saya mencari mengenai itu. Saya belum menemukan, ya saya belum menemukan jawaban yang pasti mengapa batik itu cantik. Tapi saya sudah bisa beranggapan bahwa batik itu cantik. Selama yang saya temukan, baik itu pengrajin sekalipun, jawabannya relatif normal. Ya sama, punya nilai filosofis, punya nilai seni, sama, ya sama. Dan dari semua itu, akhirnya saya lari ke urusan ini ya. Saya yakin Anda pusing melihat ini, tak ngerti apa maksudnya, ya. Karena satu jawaban yang saya duga mengapa batik itu cantik ada di sini, ya ada di sini. Misalnya bagian-bagian ini, bentar saya ambil spidol. Saya ngajak kalian diskusi, ngajak rekan-rekan diskusi. Ya gimana caranya supaya saya dapat informasi. Ya, ini tawaran saya, ini temuan saya terkait batik Tanjung Bumi. Salah satunya ada di bagian ini yang saya beri tanda panah. Ya, ini. Ya ini. Apakah jawaban saya ini benar? Tidak bisa. Ya, saya bisa saja menjawab sama seperti pada umumnya. Namun di balik itu tetap saya memberi kesimpulan sebagai bentuk pencarian saya. Nah, pencarian saya itu sendiri hasilnya tetap juga akan saya korek. Misalnya ya, pernah mendengar bahwa batik gentongan itu direndam selama 1 tahun. Ya, pernah dengar ya? Pernah dengar. Dan itu salah satu penyebab menjadi mahal seperti Mas Edi tadi bilang. Saya nanya loh di mana ya bagian ini, klop paling untuk teman-teman. Ngapain 1 tahun? Aku apa batiknya sampai setahun? Itu paling utara. Mana? Dongan. Dengan bantuan tim. Paling bawah. Dilakukan dengan cara 18 tahun. Tulisan biru, Pak. Tulisan biru bawah. Bawah dulu. Bawah. Bukan itu, ada lagi. Ya Allah. Bentuk gambar, Pak. Enggak, tulisan. Tahun. Ini kan ini rentetan, ya. Jadi Mbak, ya, saya menemukan bahwa batik itu dianggap dalam 1 tahun. Prosesnya begini. Gentongan direndam per 24 jam. Per 24 jam artinya apa? Setiap hari. Dimasukkan, terus diangkat, ditiris. Iya boleh. Ya, ditiris itu apa ngerti? Ditiris itu kalau bahasa teman-teman di luar itu diperdit. Diperdit itu begini nih. Mas Arung mungkin ahlinya. Ya, oke. Itu diperdit atau di apa ini? Ya ditiris ya, kalau bahasa produksinya ditiris. Terus disikat. Lalu masukkan lagi. Ya gitu setiap hari. Ya Allah, 1 tahun. Dan akhirnya ini bisa masuk akal, ya. Masuk akal secara tulisan masuk akal, tapi saya bertanya-tanya, apa benar gitu? Ada orang melakukan tiap hari gitu, selama 1 tahun. Nah ini yang ingin saya korek nanti gitu. Sehingga satu poin penting untuk memperkuat dugaan cantik itu bisa saya simpulkan pada posisi ini. Mas pernah dengar? Ya, pernah dengar ini Mas? Ya pernah gentongan 1 tahun ya. Ya. Pernah tahu ngapain aja 1 tahun itu? Apa
Rujak-rujakan. Direndam. Direndam aja ya, direndam. Maksudnya direndam itu kenapa? Biar awet. Maksudnya setelah setahun pas gak luntur. Kok takut sama Mie? Mbaknya tadi berani sama Mie. Biasa gak punya Mie gitu. Oh, sudah punya Mie. Terima kasih. Oke ya. Oke, agak ini. Jadi ada orang yang paham bahwa produksi batik itu tahapnya salah satunya ini. Saya tidak membenarkan itu, saya tidak juga tidak menyampingkan itu sebagai bentuk yang harus saya cari. Ya, ada lagi bisa. Selama saya mencari informasi mengenai batik, akhirnya saya menyimpulkan ada 3 ruang yang harus saya bongkar. Yang pertama itu berdasarkan faktor sejarahnya ya. Sejarah batik, saya yakin tidak ada yang tahu ini. Saya di sini juga sebetulnya tidak tahu. Saya baru tahu tadi buka-buka. Oh begini, oh begitu gitu. Ya. Pernah tahu sejarahnya? Itu di cover ada. Mas Edi juga pernah nyinggung. Ya, sejarah batik. Sejarah ini bukan berdasarkan asal loh ya, tapi sebagai bentuk pola hidup masyarakat ya, pola hidup masyarakat. Ini tukang syutingnya kayaknya sudah teler ini. Aman. Ada goyang-goyang ini nanti video saya ini. Bergelombang, Pak. Motif batik nanti, Pak. Ya, Mbak, langsung ya Mas ya. Bisa sampai jam 10 nanti saya ini. Oke. Batik itu ini bisa dibaca di depan. Bisa ya? Mas Edi, mana Mas Edi? Bisa Mas? Bisa, Mas. Bisa disampaikan sejarah batik berdasarkan pola masyarakat loh ya. Bukan berdasarkan asal usul batik datang dari mana. Monggo gini. Jangan presentasi Kalau saya tanyakan ke orang yang membatik tadi ini, ya, kenapa kamu bikin batik? Suami saya cari suko, berlayar. Ya. Jadi kerjaan saya sambil menunggu, saya bikin batik di rumah. Kira-kira begitu. Gitu ya. Ada satu bagian, narasumber mengatakan bahwa batik itu hanya kegiatan untuk menunggu suami. Ya, kalau kita belajar dari ungkapan itu, betapa setianya perempuan Madura itu. Ya, Mana orang Madura? Wah, setia semua. Ya, itu. Ya, apakah alasan itu bisa dimasukkan ke dalam item yang saya butuhkan? Bisa jadi saya ambil. Itu berdasarkan aspek sejarahnya. Kalau saya membaca biografinya Ibu Maimunah, ya, Ibu Maimunah seorang guru, dia guru loh ya, artinya sudah dapat pekerjaan yang lumayan mapan. Akhirnya dia tinggalkan untuk menjadi pengrajin batik. Ya, ada yang kaitannya Bumi? Tidak ada ya. Oke. Ibu Maimunah itu adalah perempuan yang meninggalkan pekerjaan resminya dari guru beralih ke ke pengrajin batik. Ya. Dan ketika Bu Maimunah itu ditanya, gimana proses awal batik itu dilakukan? Ya, Ibu Maimunah menyampaikan bahwa sebetulnya keluarganya membuat batik itu panggilan jiwa. Mas Herul tadi mengatakan bahwa ada ungkapan rasa di dalam batik. Nah, ketika jawaban Mas Herul tadi mengatakan ada rasa, masuk ke ungkapan apa yang disampaikan oleh Ibu Maimunah tadi. Rasa seperti apa maksudnya? Ketika Ibu Maimunah wawancara, ya, ada dialog begini.
kita membuat batik itu tidak untuk dijual, tidak untuk dijual, hanya untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk teman-teman. Jadi tidak ada hasrat untuk menjual. Artinya kalau kita ambil ruang bahasa itu, ada nilai-nilai ketulusan di dalam produksi batik berdasarkan sejarah apa namanya itu, ya, sejarah pembuatannya itu. Lalu yang kedua, wah ini jadi saya ngajarkan ini, padahal saya cuma menawarkan. Ini tawaran saya, temuan saya, Mas Ajis ya. Mas Ajis pernah dengar batik ya? Batik Tanjung Bumi. Oke, temuan saya yang kedua itu berdasarkan bahan dari batik dari apa Mas? Pasir ya? Salah. Apa? Dari apa? Itu bahan bakunya kain dan malam. Bahan bakunya kain dan malam. Malam itu Malam boleh. lagunya Evita Malam. Selamat malam gitu ya. Iya Mas? Bukan ya. Apa malam itu bisa dijelaskan Mas? Apa? Sehingga saya juga malam itu gitu ya. Yuk Mas, berdiri Mas. Sepengetahuan saya, malam itu digunakan untuk setelah membatik, para pengrajin batik lebih tepatnya membuat motif atau desain, itu desainnya diberikan malam. Ya, oke. Kalau saya alihkan ke bahasa yang lain, malam itu apa bedanya dengan lilin? Iya, lilin. Oh lilin ya, lilin. Jadi salah satu bahan yang dibutuhkan ya untuk batik sehingga batik itu menjadi bagus itu malam. Apakah malam itu saja? Kok sampai ini juga perlu saya telusuri. Saya tanya-tanya lagi. Ternyata ada campuran madu. Waduh, madu itu batik. Seharusnya madu buat minum sehat. Tapi ini buat dicampur ke malam. Nah, ini menarik gitu, menarik. Itu poin juga bagi saya. Sekali lagi ini poin menurut saya ya, Bapak Pak Komar, Pak Sarul. Ini menurut saya. Kalau menurut rekan-rekan yang di luar itu berbeda, ya monggo silahkan gitu. Silahkan. Terus misalnya bahan yang lain, pilihan warna. Ada yang beranggapan ketika saya tanya, kenapa batik Tanjung Bumi sangat eksotik? Wah, warnanya betul-betul hidup. Kayak lampu ya, hidup. Hidup. Ini sudah banyak mulai main HP ini jadi repot. Mungkin saya agak membosankan. Yang tenang. Jadi salah satu bahannya itu apa? Ini Mas, saya kalau ke sini di sini main HP, di sini main HP repot gitu. Nah, oke. Bahannya, bahan pewarna, katakanlah pewarna. Apa yang umum di batik Tanjung Bumi? Merah, hitam, hijau, coklat. Itu ada loh batik luarnya loh ya. Yang paling Ini hitam. Ya oke. Merah, katakanlah merah. Ketika ditanya merah, paling jawabannya dia berani. Madura itu menunjukkan bahwa orang Madura berani. Ya alasan apa namanya? Kurang bisa menguatkan. Apa bedanya batik Tanjung Bumi dengan bendera misalnya? Apa bedanya batik Tanjung Bumi dengan kaos dalamnya Mas Komar misalnya warna merah? Ya, bisa saja. Jadi merah. Saya telusuri lagi, akhirnya apa? Batik dengan pewarna merah itu diambil dari alam. Ya alam, maksudnya saya lupa apa mengkudu atau apa. Artinya diambil dari sari-sari alam ya. Nah ini juga temuan yang saya dapatkan. Ya, yang saya dapatkan. Terus berdasarkan pengertian simbolnya, katakanlah yang saya tahu
yang saya dapatkan, warna khas batik Tanjung Bumi itu ada 4. Jadi ada 4 warna yang menonjol dari batik Tanjung Bumi. Satu itu merah, betul merah, ya, merah. Oke, katakanlah masyarakat Madura itu berani. Saya belum menelusuri di balik itu apa lagi. Terus yang kedua, itu hijau. Kira-kira alasan hijau? Hijau. Yang paling nampak di Anda hijau itu selain daun apa kira-kira di lingkungan kita Madura? Madura. Warna hijau sebagai simbol dari wilayah Madura itu apa? Atau secara umum selain daun? Ya alam itu kan, daun itu kan alam. Hiasin bumi alam. Subur. Nahdlatul Ulama. Lambang. Artinya hijau itu mengisyaratkan bahwa orang Madura itu religius. Ya, religius. Terus yang ketiga, biru. Biru. Biru itu kalau saya lihat apa namanya gradasi warna pemahaman orang Madura memang hijau ya, tapi hijau laut. Jadi kalau laut dilihat dari jauh itu kan kadang nampak hijau, aslinya biru atau sebaliknya. Nah, biru ini melambangkan penyimbolan bahwa Madura itu dikelilingi laut. Oke, saya taruh, saya tabung, saya kantongi. Oh ini wujudnya, oh ini maksudnya. Terus yang terakhir kuning. Kuning. Apa kuning? Kok bingung? Jangan saya berpikir kuning itu bukan. Kuning itu sebagai bentuk hasil bumi, padi, ya. Atau secara luasnya orang Madura itu memperhitungkan apa namanya? Enggak, ini. Orang Madura terutama di desa-desa itu hobi nyimpen batangan emas. Ya. Artinya aspek kekayaan yang diutamakan. Itu ya. Itu yang warna kuning. Itu yang bisa saya simpulkan ketika saya mencari informasi mengenai itu. Terus yang terakhir, yang ketiga itu bahan. Sudah ini cukup, sudah cukup ya. Sudah gelisah kayaknya. Yang terakhir itu dari proses. Nah, proses di sini inilah salah satu yang saya bilang tadi. Ya. Ini batik ya. Ini apa ini? Batik ini. Batik. Sekarang saya tanya ke yang cowok, ini Orang cantik. ini cantik, batik cantik. Wah, itu maksudnya. Oke, ini. Jadi tadi pertama sejarahnya ya, yang kedua adalah Bahan. bahan, yang ketiga adalah Proses. Proses. apa namanya? Langkah-langkah. Iya, pembuatannya. Proses. Satu, reng-rengan. Reng-rengan itu ini. Reng itu. Reng. Reng ini. Pernah dengar kata reng-rengan? Mbak pernah dengar kata reng-rengan? Kacangan. Oh, baru sekarang. Dari mana? Dari tadi di sini. Oh. Warna merah. Oh, tanah merah. Ini Oke. Oke, Pak. ya, oke. Oke ya, yang pertama itu reng-rengan. Reng-rengan itu sudah dilakukan juga di seni lukis ini ya, di pameran Pak Sahrul, Pak Heru. Reng-rengan itu bahasa seninya desain atau ngeket. Itu reng-rengan, jadi tahap awal seperti itu. Oke, saya tabung. Butuh berapa hari? Secara umum saya bisa menggarisbawahi bahwa reng-rengan itu bisa terjadi 4 hari. Ya, 4 hari. Lalu saya tanyakan, ada apa aja dalam 4 hari itu? Apakah itu penting nanti ketika saya tanya lebih dalam lagi? Bisa jadi sangat penting. Bahan. Yang kedua, pengisian. Pengisian itu seperti apa? Berarti yang saya ini.
Ya diisi setelah pakai ini diisi ya dengan bentuk apa namanya supaya ada terisi penambalan ornamen. Jadi ornamen ini ditambal, nah bagian-bagian ini ditambal. Yang ketiga itu temuan saya adalah tambengan. Pak Nusiki mungkin pernah dengar kata tambeng ya? Pernah dengar kata tambeng? Apa tambeng? Nah, tambeng. Oke, nakal. Lalu kenapa ini diberi nama tambengan? Apakah itu nanti punya kepentingan, punya sesuatu yang harus saya ungkap? Bisa jadi. Tambengan, nakal ya, nakal. Berarti proses batik Tanjung Bumi ini salah satunya adalah nakal. Tapi nakal jangan ditiru, jangan ditiru, jangan diberi pandangan. Pewarnaan, ya, pewarnaan inilah yang menentukan sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jadi begitu ya. Itu yang saya tawarkan, yang saya temukan, karena saya ingin mencari terus. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dibantu oleh teman-teman semua, Mas Arya, Mas Komar, Pak Sahrul dan kawan-kawan, supaya kita betul-betul paham. Saya betul-betul ingin tahu. Saya suka, dan dulu saya tidak suka pakai batik, akhirnya saya suka, dan sukanya saya mengatakan bahwa batik memang cantik, ya. Dan saya ingin mencari alasan yang kuat betul-betul membuktikan bahwa cantik itu betul-betul cantik. Dan sampai detik ini saya belum menemukan itu. Saya hanya ingin mencari itu. Saya butuh teman, barangkali ada yang menemani. Oke, ya itu dari saya. Ada kekurangan, ada kesalahan, atau ada apa? Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih saya sampaikan juga kepada semua yang hadir, baik dari keluarga besar STKIP. Terima kasih ke barista, terima kasih ke teman-teman seni rupa, Kopi Lembah, Mas Arum khususnya Dewan Syuro Kurator, Arum Wargana FOPP yang tercinta. Saya sampaikan terima kasih. Akhirul kalam, usikum binafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.